Kalau metode pembelajaran di sini sangat beragam gitu ya, karena mulai dari kita berdiskusi, lalu kita tetap mendengarkan beberapa materi, setelah itu langsung praktek. Nah, yang menarik itu langsung praktek karena kita tahu sendiri latar belakang kita rata-rata di mobilisasi, organisir teman-teman gerakan, begitu ya. Jadi dengan langsung praktek, kita semua jadi kebayang nih, oh di lapangan itu ada baiknya kita bisa juga loh berlaku diplomatis gitu dalam aksi, dan juga kita jadi tahu gitu kalau gerakan itu nggak yang terus berbenturan sama aparat gitu. Bisa juga dari bersolidaritas gitu, dari pelatihan-pelatihan yang menyenangkan ini kita bisa turun dengan pola pikir yang lebih jernih gitu. Pengetahuan yang paling saya dapati di kegiatan ini ialah mengenai advokasi kebijakan khususnya. Kenapa itu saya sukai? Karena dalam advokasi kebijakan saya biasanya adalah mahasiswa Fakultas Hukum. Jadinya dalam advokasi kebijakan saya bisa merumuskan, kemudian memberikan strategi dan merumuskan strategi untuk melakukan advokasi dan usulan terhadap pemerintah mengenai isu-isu kontemporer saat ini. Yang bersyukur didapat dari pelatihan keorganisiran ini, kita jadi lebih tahu peta jalannya tuh gimana sih awalnya, pola pikirnya, supaya kita bisa lebih terorganisir, mulai dari memerhatikan resiko-resiko yang akan terjadi, terus pembagian tugas, siapa memegang apa, mengorganisir apa, begitu, sampai menemukan tujuan yang lebih detail lagi. Kegiatan yang paling berkesan tentunya pembelajarannya, dan metode dan proses pembelajarannya pun tidak monoton, tapi disertai dengan games. Itu yang membuat saya terkhusus dan kawan-kawan peserta lainnya menjadi terpantik dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Dengan dibuatnya materi ini, kita bisa nih membagikan materi yang kami dapat ini ke teman-teman gerakan. Pertama ilmu, kedua pengalaman tentu aja, karena kita berdinamika bareng. Yang ketiga itu relasi itu sendiri. Harapannya itu yang pertama bisa mengimplementasikan apa yang telah diajarkan, misalnya strateginya bagaimana, taktiknya bagaimana, metode pemilihan kawan dan lawannya bagaimana, begitu. Itu yang paling pertama. Yang kedua supaya kita semua nggak sampai di sini saja hubungannya, bisa terus-menerus berjejaring dan menyatukan kekuatan. Dengan yang sama atau dengan emosi yang sama kita marah dengan pemerintah yang saat ini bersama naik, dolar turun sedikit, ego Polri disahkan. Ya, jadi dari 3 hari ikut pelatihan ya, yang pertama pasti saya dapat banyak kenalan baru, teman-teman baru, itu sangat luar biasa. Dan banyak juga materi-materi baru yang saya dapat, dan materi itu sangat-sangat berguna sekali untuk saya bawa ke organisasi atau himpunan saya, Aliansi Mahasiswa Papua, untuk kemudian kami sama-sama pelajari lalu implementasikan lagi dalam kerja-kerja organisir. Sangat bermanfaat sekali kegiatan kemarin karena banyak materi-materi yang kami dapat, banyak pelatihan, banyak praktik yang kami dapat, dan saya pikir dari materi praktik ilmu yang kami dapat itu bisa saya bawa ke organisasi saya dan bisa saya bawa juga ke daerah saya di Papua untuk bagaimana caranya kita mengorganisir, terus bagaimana caranya kita melakukan pemetaan-pemetaan mana kawan, mana lawan, dan pelajari lagi di komunitas atau di organisasi kami, lalu implementasikan bukan hanya di Makassar tapi sampai juga di Papua. Sebenarnya kalau buat saya sendiri terkait pelatihan itu sebenarnya cukup penting karena kadang saya sendiri itu ketika melakukan aksi apa segala macam, aksi protes, tidak tahu bahwa apakah ada kemenangan kecil yang kami dapatkan dari gerakan-gerakan atau isu-isu yang kami angkat ini. Dan menurutku dengan ikut pelatihan kemarin itu kami tahu bahwa berangkat dari isu-isu yang kecil dan kemenangan-kemenangan yang kami lakukan itu adalah bentuk yang paling bagus dan saling percaya dalam setiap gerakan-gerakan ke depannya.